Yuk, proses penciptaan manusia di dalam rahim ketika terjadi masa konsepsi pembuahan sperma dengan sel telur di malam Jumat. Nah, ketika membuahi dites positif E2 garis. Nah, dari mulai saat itu 40 hari itu namanya nutfah. Ini nutfah sperma yang telah membuahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'adata, sesungguhnya kebahagiaan, kullas sa'adati, benar-benar kebahagiaan, puncaknya kebahagiaan, eta tulul umri, panjang umur, fi taatillahi, di dalam beribadah kepada Allah. Di orang yang paling bahagianya adalah orang yang diberi umur yang panjang dan dipakai taat ibadah kepada Gusti Allah. Atau sebaliknya, orang yang paling celaka, orang yang paling rugi, orang yang diberi umur panjang tapi malah dipakai maksiat kepada Allah, itu paling rugi. Daripada ayo maksiat mah mending geura maut lah, henteu memperpanjang siksaan. Rawahu al-Khatib an Abdullah bin Abi. Innal mayyita, sungguhnya mayit di lebat kubur, yu'dhihi, eta menyakiti, milaraan ka mayit, fi qabrihi, di dalam kuburnya mayit, naon ma perkara, kana anu kabuktian, ya ma eta yu'dhihi, milaraan atau menyakiti, ya ma ka mayit, fi baitihi, di rumahna ieu mayit. Jadi mayit anu tos terkubur sebetulnya tersakiti ku sesuatu anu matak menyakitkan yang ada di rumahnya. Ada yang nafsirkan begini. Jadi ketika seseorang meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, istri. Nah, ketika anak istrinya berbuat kebaikan, rajin ibadah, soleh, solehah, maka itu jadi kabar gembira buat mayit. Kabar gembira, kebahagiaan, kesenangan dalam kubur. Kalau sedang disiksa, ya minimal meringankan siksaan. Tetapi ketika keluarganya, anak-anaknya yang tinggalkan, malah tukang berbuat dosa, maksiat, itu teh menjadi rasa sakit di kubur mah. Diberi warisan malah dipakai maksiat, sakit. Tak, kalau sayang ke ahli kubur, banyaklah berbuat baik, banyaklah beribadah. Jadilah orang soleh solehah. Itu jadi kabar baik bagi ahli kubur, bagi leluhur kita. Rawahu ad-Dailami. Innal mayyita, sesungguhnya mayit, eta layu adzabu, yakin disiksa ieu mayit, bibuka i ahlihi, ku sebab menangis keluargana ieu mayit, menangisi keluargana ieu mayit, anak istrina alaihi ka ieu mayit. Maksudnya menangis di sini adalah jadi betul-betul meratapi kematiannya, menangisnya sampai ke apalagi histeris, menangisnya sampai berhari-hari, berminggu-minggu terus ditangisi, terlena. Nah, tangisan seperti itu ya karena akan menjadi siksaan bagi mayit. Ya ari nangis-nangis karena sedih mah, karena
ditinggalkan, apalagi saat maut atau wajarnya manusiawi banyak kudu susurian tinggalkan maut, wajar itu mah menangis itu mah. Jadi menangis ini adalah meratapi betul-betul kehilangan. Makanya orang-orang yang kita cintai selagi masih ada, masih hidup, itulah saatnya kita bagaimana untuk membahagiakannya. Jangan sampai sudah tidak ada baru kita merasa kehilangan. Kalau sudah tiada baru terasa, itu kan serbun uak ge, wa oma gitu. Emang biasanya orang tua ini hari masih ada mah kadang kita kurang pedulinya. Ya, tapi lah hayang nyurahkeun kanya teh teu luar biasa hare-hare. Tapi ketika sudah tidak ada, sudah meninggal, terasa kaduhung baheula kehirup disia-siakeun, teu peduli gitu. Geus maut mah karasa gitu. Matak selagi ada, buatlah mereka puas dengan kita. Rawahu al-Bukhari. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, eta yujma'u, dikumpulkan non khalquhu, penciptaan anak ieu si ahad, fi batni ummihi, di dalam perut ibu na ieu si ahad, arba'ina, di dalam 40 nona yauman hari, nutfatan halna sperma, tsumma yakunu tuluy jadi ieu ahad eta alaqatan segumpal darah, misla dalik seperti itu arba'ina yauma, tsumma yakunu tuluy jadi tuluy bukti ieu si ahad eta mudghatan segumpal daging, misla dalik seperti itu arba'ina yauman, tsumma yab'atsu tuluy mengutus Allah Gusti Allah ilaika si ahad malakan ka malaikat, wa yu'maru dan diperintah malaikat bi arba'i kalimatin kana 4 pirang-pirang kalimat, wa yuqalu dan diucapkan lahu ka itu malaikat, uktub harus mencatat kamu amalahu kana amal si ahad, wa rizqahu dan rezekinya si ahad, wa ajalahu dan ajalnya si ahad, wa syaqqiyun au sa'idun dan celaka atau bahagianya, bahagia atau celakanya. Tsumma yunfakhu, terus ditiupkan, fihi di itu si ahad, non ar-ruhu, ruh. Jadi proses penciptaan manusia di dalam rahim. Ketika terjadi masa konsepsi, pembuahan sperma karena sel telur di malam Jumat. Nah, ketika membuahi dites positif 2 garis. Nah, dari mulai saat itu hitung 40 hari itu namanya nutfah. Nutfah teh sperma yang telah membuahi 40 hari. Setelah 40 pertama, nah 40 hari kedua dari nutfah berubah, diproses oleh Allah menjadi alaqah, segumpal darah, segumpal darah. Nah, sebesar naon atunya kecil. Urang teh asal nama. Nah, 40 hari ketiga dirubah lagi oleh Allah menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, ketika sudah 40 hari dikali 3 berarti 120 hari, sama dengan 4 bulan. Sebelum diberi ruh oleh Allah, Allah menyuruh malaikat turun, catat 4 hal, catat amalna, bakal seperti kumaha perbuatanana, kalakuanana, rizkina sabaraha, per hari sabaraha, per bulan sabaraha dapatna, sampai ka mati berapa totalna. Terus akhir dihitung teh, ajalna, umur, eta iraha, mautna di mana, sedang di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa, mau tateh ke di mana gitu. Wasyakiyun aw sa'idun, bagja cilakana.
bahagianya sekian, cilakanya sekian, udah tercatat sebetulnya. Nah baru saya tercatat, ditiupkan roh, mulailah ada kehidupan, terus diproses sampai 9 bulan galibnya. Nah, fa innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, bukannya laki-laki di sini termasuk wanita, rajula di sini teh mencakup wanita. Minkum, dari kalian, eta layak malu, yakin melakukan ya si rajul bi amali ahli jannati, karena perbuatan ahli surga. Ada begitu lahir teh jadi orang soleh, solehah, rajin ibadah, baik hati, kaya raya, dan tidak sombong. Hatta mayakunu, sehingga terbukti bainahu, eta tetap di antara si rajul, wa bainaha, dan di antara jannah, di antara surga, naon illa diraun, kecuali satu hasta, satu siku lagi, payas biko, maka mendahului alaihi kasih rajul non alkitabu, catatan Allah, ketentuan Gusti Allah, payak malu, maka berbuat ia si rajul bi amali ahli nari, karena perbuatan ahli neraka, payak dahulu maka masuk si rajul annaro, karena neraka. Tuh, jadi iya yang paling ditakuti itu orang-orang soleh teh. Jadi ketika ku Allah telah dicatat, apalagi dalam pengetahuan Allah, orang tersebut sebagai ahli neraka. Bisa jadi ketika hidup di dunia, waduh, dari mulai kecil soleh, solehah, rajin ibadahnya sampai tua, tapi setelah dekat dengan surga, dekat dengan kematian, seandainya tadi meninggal dipastikan masuk enggak, karena Allah sudah menentukan penerakaan ketika meninggalnya melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, su'ul khotimah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Sebaliknya, wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki atau perempuan, etaya malu, melakukan rajul bi amali ahli nari, karena perbuatan ahli neraka, jahat, bohong, hatta ma yakunu, sehingga terbukti bainahu, eta tetap di antara si rajul, wa bainaha, dan di antara neraka, naun illa diraun, hanya sesiku, pasbiko, maka mendahului alai si rajul non alkitabu, catatan Allah, ketentuan, payak malu, maka berbuat si rajul bi amali ahli jannati, karena perbuatan ahli neraka, payak dahulu, maka masuk si rajul al jannata, ka surga. Tuh, boleh jadi waktu hidupnya dari kecil sampai tua bohong, jahat, begal, copet, preman, dan lain-lainnya, karena Allah sudah lebih dahulu menentukan ahli surga, pas mau meninggalnya husnul khotimah. Seperti saha anu ngabunuh teh, terus ngebunuh sampai 99 orang, itu ngabunuhnya penjahat, ngabunuhna 99 orang. Mungkin kejahatan hanya ngabunuh unggul, mungkin tidak ada kejahatan yang lainnya, mungkin berzinahnya, mungkin mencurinya, mungkin, dan lain-lain, banyaklah mungkinnya kejahatan yang lainnya, itu hanya membunuhnya. Karena Allah sudah menentukan ahli surga, akhirnya di akhir hayatnya mau bertobat, bahkan sampai dijegan ngebunuhnya jadi 100, bahkan yang ke 100 ustadz yang dibunuh, bayangkan. Tapi akhirnya husnul khotimah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, diantaranya supaya kita husnul khotimah, dikuatkan iman sampai akhir hayat, kita harus rajin baca doa setelah sholat sunat subuh, terus sambil menunggu berjamaah subuh
Baca ayatnya, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ram ummat Sayyidina Muhammad. Asal tara. Biasanya kalau di kampung mah satu orang yang membacakan satu kali. Nah, jemaah yang sudah ada ngikuti. Cek seorang teh Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Gitu baiknya. Jadi semuanya bisa membaca atau seorang membaca yang lain mengamini. Itu diantara doa supaya dipertahankan, ditetapkan iman ke Allah sampai akhir hayat. Atau ada lagi supaya maut husnul khotimah kita dawamkan sholat awabin. Lah lihatlah banyak awabin, ada yang menyatakan 6 rakaat, ada yang menyatakan 2 rakaat, tapi tiap rakaatnya kulhu 6, falak binas 6 tiap rakaatnya. Doanya salam teh Allahumma inni astadiuka imani fi hayati wa inda mamati fahfidhu alayya inda hajati ilaihi. Ini nama doa teh, ya Allah jaga iman abdi terutama ketika kayak diperlukan, nyata ketika mau maut diperlukan iman, mudah-mudahan sing ada ketika butuh. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Inna syaitona, sesungguhnya syaitan eta qala, ngomong setan, berbicara setan, wa izzatika, demi keagunganmu ya Allah, demi kegegahanmu ya Allah, ya Rabbi, duhai Tuhanku, la abrahu, tidak akan berhenti kami, eta ugwi, akan menggoda kami, eta ugwi, akan menyesatkan kami, ibadaka, kepada hamba-hambamu, madamat, selagi ada non arwahu, pirang-pirang ruhna iya ibadah, fi ajsadihim, di dalam jasadnya iya ibad. Waqala, mangka ngadau sapa ar-rabbu, pangeran, wa izzati, demi kegahanku, wa jalali, dan demi keagunganku, la azalu, tidak akan henti-hentinya, eta agbiru, mengampuni kami, lahum kaitu ibad, mastagfaruni, sepanjang mau memohon ampun itu ibad ke kami. Oh, jadi intinya sepanjang hidup di alam dunia yang namanya manusia, termasuk kita semua, pasti akan digoda oleh setan, pasti akan disesatkan oleh setan, siapapun dia pasti. Bahkan mungkin setannya sesuai dengan level-levelnya manusia. Nabi mungkin setannya selevel itu, ulama selevel ulama, preman selevel ayah, setan ke preman. Santri ayat levelnya. Yang jelas semuanya pasti akan digoda supaya tersesat. Banyak tuh yang tergoda. Banyak orang anu berbuat jahat, dosa, maksiat, apalagi orang-orang kafir, itu adalah orang-orang yang sudah terjebak godaan setan. Celakaan tuh belum tentu, sebab Allah sudah beri jaminan, Allah pasti akan mengampuni siapapun dia, sebesar apapun dosanya, mas tagfaruni, sepanjang mau meminta ampun kepada aku, kata Allah. Dosa sebesar apapun, ketika mau bertobat, memohon ampun, pasti kalau diampuni. Jaminan di Allahnya pasti. Bahkan ampunan Allah lebih luas, jauh lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Jangankan dosa hanya seorang hamba, dosa seluruh umat manusia, bahkan dosa seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi disatukan, digabungkan, dikolektifkan, dibandingkan dengan ampunan Allah, tai kuku masih kene besar ampunan rahmat Gusti Allah. Maka kita harus pede punya Allah. Wah, tuh itu mah enak, kurang banyakin lawe dosana enak mah. Ah, jangan atuh. Nanti we tobat nang tobat leheung kalau umurnya
sampai nanti kalau sebelum tobat keburu maut cilaka rugi. Jadi tobat mah jangan diengke-engkekan. Non diengke-engkekan teh. Jangan ditunda-tunda. Ketika kapanpun tobat mah harus segera gitu. Jangan ditunda-tunda. Ditunda-tunda mau nanti tobat teh sebelum sampai nanti umurnya keburu habis, celaka gitu. Tobat we dari sekarang. Dan kege bakal berbuat dosa deui. Nya tuh tobat deui we. Sama dengan seperti ini. Lah, kernaon makan, kege lapar deui. Kernaon mandi, kege kesang deui, kotor deui. Geus teu kudu mandi, mandinya. Rawahu Ahmad an Abi Sa'id. Wallahu a'lam bis-shawab. البيت المعمور صلى